このこと言いたきゃ言えよ。Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang janda bernama Namami yang hidup bersama putri semata wayangnya bernama Nagano. Sejak bercerai dengan suaminya, Namami memutuskan untuk pindah ke pedesaan dan memulai kehidupan baru bersama anaknya. Dengan penuh kasih sayang, Namami membesarkan anaknya seorang diri dan menjalani peran sebagai seorang ibu sekaligus ayah untuk anaknya. Sedangkan Nagano, ia dikenal sebagai gadis pendiam yang kini masih duduk di bangku SMA. Sebagai seorang ibu rumah tangga, Namami juga berprofesi sebagai novelis dan sudah banyak karya tulisannya yang diterbitkan. Sepulangnya dari pasar, Namami kedatangan dua orang pria bernama Ozawa dan Tsubasa yang merupakan aparatur desa setempat. Maksud kedatangan mereka ke sana bertujuan ingin mengajak Nanami untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah acara lokal yang diselenggarakan oleh para pemuda desa. Namun dengan nada lembut, Namami langsung menolaknya secara halus dan beralasan kalau dirinya tidak memiliki banyak waktu karena harus mengurus anaknya. Mendapat penolakan itu, Tsubasa menghormati keputusan Namami dan sangat berharap kalau suatu saat Namami bisa berubah pikiran. Sedangkan Ozawa, ia terus memperhatikan Nanami apalagi setelah mengetahui kalau ia sudah bercerai dan kini hanya hidup berdua dengan anaknya. Meskipun mendapat penolakan, Ozawa berjanji akan kembali membujuk Nanami agar bersedia ikut berpartisipasi dalam acara desa tersebut. Keesokan harinya, Ozawa benar-benar datang kembali ke rumah Namami dan berniat ingin membujuknya. Namun alih-alih membicarakan soal acara tersebut, Ozawa malah melontarkan beberapa pertanyaan pribadi tentang kehidupan Namami dan juga menyinggung soal perceraian dengan suaminya. Mendengar pertanyaan itu, Namami sangat merasa tersinggung dan langsung menanyakan maksud sebenarnya kedatangan Ozawa ke rumahnya. Menyadari bahwa beberapa pertanyaannya membuat Namami tersinggung, Ozawa langsung meminta maaf dan berpamitan untuk pulang. Namun setelah Namami mengunci pintunya, Ozawa secara tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan langsung sampai membuatnya kewalahan. Setelah selesai Ozawa langsung memperingatkan Namami bahwa kejadian ini akan diviralkan jika ia menolak ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Mendengar ancaman itu, Nanami hanya bisa terdiam dan tidak menyangka atas apa yang telah terjadi kepadanya. Namun di waktu yang bersamaan, Nagano secara tiba-tiba pulang sekolah dan Ozawa kembali menghampiri Namami setelah mengetahui anaknya pulang. Tanpa banyak basa-basi, Ozawa kembali dan kejadian itu tanpa sengaja dilihat oleh Nagano. Menyadari Nagano melihat perbuatannya, Ozawa langsung menghampirinya dan mengancam akan melakukan hal yang sama jika Nagano berani melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Melihat anaknya dalam bahaya, Namami langsung menghampiri Ozawa dan bersedia akan menuruti semua keinginannya. Mendengar perkataan itu, Ozawa akhirnya luluh dan tanpa banyak basa-basi kembali mengajak Namami hadapan anaknya. Untuk menjaga rahasianya agar tidak terbongkar, Ozawa juga mengambil foto Nagano dan mengancam akan memviralkan foto tersebut jika Namami masih menolak untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Meskipun telah berusaha melindungi anaknya, Ozawa secara diam-diam tetap mengajak Nagano dan kejadian tersebut tidak sengaja dilihat oleh Namami. Melihat kejadian itu, Namami kembali memohon supaya Ozawa tidak menyakiti anaknya dan rela menuruti semua keinginan Ozawa. Setelah kejadian itu, Ozawa kini hampir setiap hari mendatangi rumah Namami